Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Nisa Sibuan dari kelas 12 MIS 2 Sekolah SMA Negeri 13 Medan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang periodisasi dan kronologi ketatanegaraan Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang periode dan kronologi. Kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari terdesaknya Jepang pada Perang Dunia Kedua, hingga Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Urutan kronologi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Yang kedua, 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. Yang ketiga, 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Dan yang keempat, 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyaningrat ke Dalat, Saigon atau Vietnam. Yang kelima, 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyaningrat ke Dalat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Yang ke-6, 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyaningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-7, 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Yang ke-8, 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat. Yang ke-8, 16 Agustus 1945, Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Yang ke-9, 16 Agustus 1945, dini hari Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Konstitusi yang pernah dipakai di setiap periode. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 atau penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rorongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadinya agresi Belanda 1 pada tahun 1945 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 atau penetapan Undang-Undang Dasar periode sementara 1950. Federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka Republik Negara Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, dirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang atau penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1945, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru.
Perubahan ini dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Bentuk-bentuk pemerintahan yang digunakan di setiap periode. 1. Sistem pemerintahan Indonesia 1945 sampai 1949. Bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia 1949 sampai 1950. Federasi adalah bentuk negaranya. Ketiga, sistem pemerintahan Indonesia 1950 sampai 1959. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia 1959 sampai 1966. 1966 sampai 1998. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Yang kelima, sistem pemerintahan Indonesia 1998 sampai dengan saat ini. Dimulainya sistem pemerintahan yang ini secara pastinya tanggal 21 Mei 1998, tepat pada saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Bentuk-bentuk negara yang digunakan di setiap periode. 1. Periode 18 Agustus sampai 27 Desember 1949, bentuk negaranya kesatuan. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, atau RIS, bentuk negara serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai sekarang, sistem pemerintahan yang pernah digunakan di setiap periode. 1. Sistem pemerintahan Indonesia 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Kedua, sistem pemerintahan Indonesia dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1950 atau 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Demikian presentasi yang dapat saya berikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.